Shalom saudara-saudara yang selalu setia belajar dan menggali kebenaran firman Tuhan. Salam penuh kasih dan sukacita. Kita bertemu lagi untuk bersatu melalui Bijaksana Channel, dan pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi yang baru pertama kali mendengarkan renungan firman Tuhan di Bijaksana Channel ini. Saudaraku, mari kita membuka saat teduh kita dengan berdoa untuk mengarahkan hati kita agar siap menerima benih firman Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih karunia, malam ini kembali kami datang kepadamu dengan ucapan syukur karena telah melewati sepanjang hari dengan baik. Meskipun kami tidak melihat tangan-Mu bekerja, tetapi kami percaya dengan iman bahwa Engkau ada di balik semua peristiwa yang kami alami hari ini. Kami percaya rencana-Mu selalu baik bagi kami, dan kuasa-Mu akan mengubahkan hal-hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Ya Bapa, sebelum kami tidur, kami mau bersatu dan mengisi hati serta pikiran kami dengan firman-Mu. Berkatilah setiap hati yang rindu untuk bersekutu denganmu, dan berikanlah pengertian akan apa yang kami dengarkan. Kiranya bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa buat kasih dan anugerah-Mu yang besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, apabila orang ingin menipu kita dan kita mengetahuinya, pasti kita akan berusaha sedapat mungkin agar tidak tertipu. Namun demikian, sebetulnya banyak orang di dunia ini yang tertipu tetapi tidak menyadari bahwa dirinya sudah tertipu. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 14 ayat 12, "Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut." Penipuan pertama kali yang terjadi dalam Alkitab adalah peristiwa di Taman Eden. Rasul Paulus berkata demikian tentang peristiwa itu dalam 2 Korintus 11 ayat 3. "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya." Dalam ayat tersebut, Rasul Paulus berkata bahwa Hawa telah diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya, dan Rasul Paulus tidak ingin kita juga mengalami hal yang sama. Ada dua hal yang dipakai oleh iblis untuk memperdaya Hawa, dan hal itu juga masih dipakainya sampai sekarang untuk memperdaya umat manusia. Oleh karena itu, dalam renungan firman Tuhan malam ini, kita akan belajar apakah dua hal itu, sehingga kita akan berhati-hati agar tidak tertipu oleh siasat iblis. Hal yang pertama adalah mempertanyakan firman Tuhan. Di dalam Kejadian 3 ayat 1 dikatakan demikian, "Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, 'Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?' Mempertanyakan firman Tuhan bisa menjadi hal yang sangat berbahaya bagi kita apabila dilakukan dalam konteks yang negatif, artinya meragukan firman Tuhan itu. Banyak orang, termasuk orang-orang yang cerdas dan suka menyelidiki Alkitab, bisa terjatuh ke dalam jebakan ini. Hal yang paling umum adalah mengenai ayat-ayat Alkitab yang terlihat bertentangan atau memberikan keterangan yang berbeda. Sekali orang mempercayai bahwa Alkitab mengandung kesalahan, maka ia akan goyah dalam imannya dan tidak mempercayai keseluruhan firman Tuhan.
Sebuah contoh dua ayat Alkitab yang terlihat bertentangan adalah 1 Tawarik 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. 2 Samuel 24 ayat 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, "Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda." Di dalam 1 Tawarik 21 ayat 1 dikatakan bahwa iblis membujuk Daud untuk menghitung jumlah orang Israel. Sedangkan dalam 2 Samuel 24 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan menghasut Daud untuk menghitung jumlah orang Israel. Peristiwa ini membuat 70.000 orang Israel mati karena dihukum Tuhan dengan penyakit sampar. Dua ayat Alkitab ini bisa membuat iman orang percaya goyah karena kebingungan siapa yang sebetulnya menyebabkan Daud menghitung jumlah orang Israel sehingga menyebabkan hukuman Tuhan. Orang juga bisa goyah karena menganggap Tuhan sebagai Allah yang kejam karena menghukum bangsa Israel untuk persoalan yang sepele. Untuk bisa menjawab mengapa kedua ayat Alkitab itu terlihat bertentangan, dibutuhkan iman untuk mempercayai Tuhan dan karakternya. Tuhan adalah Allah yang baik dan adil. Ia tidak akan sembarangan menghukum mati orang yang tidak bersalah. Dikatakan dalam 2 Samuel 24 ayat 1 bahwa murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel. Dan kita bisa belajar dari ayat-ayat lain di Alkitab bahwa alasan Tuhan bisa murka adalah karena adanya dosa yang terjadi. Jadi kemungkinannya adalah bangsa Israel telah melakukan dosa yang membangkitkan murka Tuhan sehingga Tuhan memakai iblis untuk menghasut Daud untuk menghitung jumlah orang Israel, sama seperti Tuhan memakai iblis untuk memurnikan Ayub. Kemungkinan yang kedua adalah 70.000 orang yang mati karena penyakit sampar adalah orang-orang yang melakukan dosa yang membangkitkan murka Tuhan. Kita bisa menduga hal ini karena saat Abraham membujuk Tuhan untuk mengampuni Sodom dan Gomora, Tuhan berjanji tidak akan menghancurkan kota itu apabila ada orang-orang yang benar di dalamnya. Jadi Tuhan tidak sembarangan menghukum orang benar bersama-sama dengan orang berdosa. Sekali lagi, diperlukan iman yang teguh kepada Allah dan firman-Nya agar kita tidak tertipu untuk mempertanyakan firman Tuhan dalam konteks yang negatif. Kita tidak boleh mengukur isi firman Tuhan dengan keterbatasan pikiran kita sebagai manusia, karena masih banyak sekali hal-hal yang tersembunyi yang baru akan kita ketahui saat kita bertemu dengan Tuhan nanti. Apa yang Tuhan inginkan bukanlah orang-orang yang sok pintar, tetapi orang-orang yang memiliki hati yang mempercayainya. Hal yang kedua adalah mempertanyakan karakter Tuhan. Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Mempertanyakan karakter Tuhan juga merupakan hal yang berbahaya apabila dilakukan dalam konteks yang negatif. Ular memperdaya Hawa untuk mempertanyakan kebaikan Tuhan, padahal Tuhan itu baik dan tidak pernah melakukan yang jahat. Sampai saat ini pun banyak orang tertipu untuk meninggalkan Tuhan karena meragukan kebaikan Tuhan. Doa-doa yang tidak terjawab, masalah-masalah yang tidak pernah selesai, kehilangan orang terkasih padahal sudah didoakan, dan masih banyak lagi yang bisa membuat orang meragukan kebaikan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, iblis bisa menjatuhkan manusia pertama dengan dua tipuan tersebut,
yaitu mempertanyakan firman Tuhan dan mempertanyakan karakter Tuhan. Apabila kita tidak ingin terjatuh ke dalam tipuan yang sama, maka kita harus sungguh-sungguh mempercayai Tuhan meskipun banyak hal-hal yang tidak kita mengerti. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 7, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga melalui renungan ini, Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi dan meneguhkan iman percaya kita kepadanya. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami yang bertahta di sorga yang kudus, terima kasih atas berkat firman-Mu malam ini yang mengajarkan kami untuk tetap mempercayai-Mu meskipun banyak sekali hal-hal yang tidak kami mengerti. Kami percaya Engkau Allah yang baik dan tidak bisa berbuat jahat. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Ya Bapa, malam ini saat kami beristirahat, berkatilah kami dengan tidur yang tenang, dilingkupi dengan damai sejahtera-Mu. Berkatilah kami dengan tubuh yang sehat dan perbaharuilah kekuatan kami. Dan saat kami bangun besok pagi, berkatilah kami dengan semangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Kami juga mendoakan bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami memohon berkat-berkat kesejahteraan dan keamanan bagi bangsa kami. Kami memohon Engkau memberkati perekonomian di Indonesia agar Indonesia bisa menjadi negara yang lebih makmur. Kami memohon Engkau memberkati dan melindungi para pemimpin negara kami serta memberikan hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.